Rasa muak akan hidupku terus kurasakan. Semua impian indahku untuk masa depan ibu dan adikku serasa tak akan pernah terjadi karena ulah adikku. Padahal masa depannya lah yang menjadi alasan kenapa aku bekerja keras merantau di kota orang, supaya masa depannya bisa terjamin seperti yang adikku idam-idamkan. Namun, semua itu sekarang seakan tidak ada gunanya. Semua kerja kerasku terasa tak ada artinya. Impiannya yang aku perjuangkan malah ia hancurkan sendiri dengan pergaulan bebas yang ia lakukan. Rasa muak akan semua hal yang terjadi inilah yang mendorongku pergi untuk menenangkan diriku. Jogjalah yang muncul di kepalaku pertama kali ketika aku memikirkan bagaimana caraku bisa melupakan masalah yang terjadi di hidupku ini. Kota yang dipenuhi dengan kenangan indah dan bahagia semasa aku berkuliah dulu. Aku harap bisa menenangkanku dari semua hal yang terjadi walau hanya sementara. Sebentar lagi kereta akan tiba di stasiun tujuan, dan demikian pula dengan perjalananku untuk mencari ketenangan akan segera dimulai juga. Entah sejak kapan, tapi karena semua beban pikiran yang ada, akhir-akhir ini aku kurang memperhatikan sekitarku. Dan sama halnya seperti saat ini, aku tidak ingat sejak kapan perempuan berambut pendek mengenakan kardigan berwarna kuning ini yang tadinya duduk di depanku kini telah berada di bangku sebelahku sambil terus menatap ke arahku. Aku yang kini menyadari situasi ini hanya bisa bertingkah canggung akibat matanya yang terus-menerus menatap ke arahku. Ada apa ya mbak? Tanyaku dengan agak tergagap karena canggung kepada perempuan itu. Gak apa-apa kok mas. Masnya mau ke Jogja ngapain? Kuliah? Kerja? Atau masnya asalnya dari Jogja? Ucap perempuan itu tanpa mengalihkan tatapannya dariku. Enggak mbak, saya cuma mau liburan aja di Jogja, jawabku sembari berusaha bertingkah normal. Wah, kebetulan dong, aku juga lagi liburan di Jogja. Liburan bareng aja yuk. Hah? Maksudnya mbak? Tanyaku yang terkejut mendengar ajakannya. Masnya sendiri kan? Iya, jawabku dengan perasaan yang sebenarnya ragu untuk menjawab dengan jujur. Nah, aku juga sendirian. Daripada sendiri-sendiri, mending kita liburan bareng aja gak sih? Ucapnya yang diiringi dengan mengubah posisi badannya yang kini semakin condong mendekat ke arahku. Aduh, gimana ya mbak? Di tengah kebingunganku, kereta yang kami naiki telah sampai ke tujuan. Terlihat para penumpang yang lainnya sudah mulai sibuk mempersiapkan diri untuk turun dari kereta. Fix ya, malam ini gak ada rencana apa-apa kan? Nanti malam kita ke Malioboro aja yuk. Kita ketemuan di apa sih itu sebutannya? Yang ada pelang jalan Malioboronya, yang deket rel kereta api. Kita ketemuan di situ jam 7 malam, oke? Ucap perempuan itu sembari tersenyum dan merebut buku novel yang kupegang sedari tadi. Buku novel yang sudah kukeluarkan sejak awal perjalanan ini dengan maksud untuk kubaca, namun tak kunjung jadi karena aku yang keburu hanyut dalam masalah di pikiranku. Aku yang meminta buku itu dikembalikan sembari berusaha merebutnya kembali, namun tak berhasil. Perempuan itu berkata, ia akan mengembalikan buku itu nanti malam ketika kami bertemu di Malioboro. Sembari tersenyum, perempuan itu berjalan pergi meninggalkanku. Ia yang menyadari aku berusaha mengejarnya, berlari keluar dari kereta dan ikut masuk berbaur di dalam kerumunan para penumpang yang lain. Dengan tubuh mungilnya, ia sukses menghilang dari pandanganku dengan cepat. Aku yang terdiam kebingungan mencari kemana ia pergi, hanya bisa mengucap kata sumpah serapah. Kenapa di perjalanan yang kumaksudkan untuk mencari ketenangan ini, justru mengalami hal aneh semacam ini? Yang membuatku pusing adalah buku yang ia bawa itu merupakan buku yang dipinjamkan oleh teman dekatku di kantor, dengan maksud untuk kubaca sebagai pelarian dari masalah yang jadi beban pikiranku. Dan seingatku, ia pernah bercerita bahwa buku itu merupakan hadiah perayaan anniversary hubungan dia dan pacarnya. Bukannya membantu, justru buku itu kini menjadi beban pikiranku yang baru. Aku tidak enak kepada temanku jika harus mengatakan buku miliknya itu hilang diambil orang. Aku sempat kepikiran untuk menggantinya dengan buku yang baru saja. Namun, aku tidak tahu mencari buku yang sama persis seperti itu di mana. Dan mengingat backstory buku itu,
Aku akan tetap merasa tidak enak walau telah menggantinya dengan buku yang baru. Mau tidak mau, mengikuti permintaan perempuan itu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Malamnya aku terpaksa mengikuti ucapan perempuan itu dan merubah rencana awalku yang hanya ingin bermalas-malasan di penginapan. Jujur saja, aku begitu gugup dan bingung ketika tiba di tempat yang diminta perempuan itu. Aku tidak begitu ingat wajah perempuan ini, karena aku tidak begitu memperhatikan wajahnya sebab aku yang begitu canggung terus-menerus ditatapnya. Yang aku ingat hanyalah ia berambut pendek dan mengenakan kardigan berwarna kuning. Aku yang terdiam di tempat sembari menatap orang-orang di sekitarku, berusaha mencari di mana perempuan tersebut. Cukup lama aku menoleh ke sana kemari mencarinya, hingga terasa sebuah tepukan di bahuku. Dari tadi celingak-celinguk nyariin apa sih? Ucap seseorang yang menepuk bahuku. Aku langsung mengenali orang ini adalah perempuan yang kucari-cari. Rambut pendeknya dan kardigan kuning yang ia gunakan meyakinkanku bahwa ia adalah perempuan di kereta tadi. Kembaliin buku saya, ucapku langsung menuntut janjinya. Iya, nanti bakalan aku balikin kok. Kita jalan-jalan aja dulu. Kalau aku balikin sekarang, nanti kamu langsung pulang lagi, ucap perempuan itu sembari menatap sekitar dengan tatapan excited. Balikin sekarang, ucapku sedikit meninggikan nada suara. Ia hanya melirik ke arahku sebentar, lalu kembali menatap sekitar. Kita coba jalan ke sana yuk, ucapnya sembari menunjuk ke arah yang ia maksud. Tanpa menunggu jawaban dariku, ia mulai berjalan meninggalkanku yang masih kesal dengan tingkahnya ini. Mbak, saya mau buku saya dikembalikan sekarang, ucapku sembari mengimbangi langkahnya. Iya nanti, kita jalan-jalan di sini dulu. Mendengar jawaban itu, aku yang melihat tas miliknya mencoba mengambil tas tersebut. Mau ngapain? Mau aku teriakin copet? Aku teriakin copet nih, aku teriak ya, ucap perempuan itu sembari memeluk erat tas miliknya. Mbak, tolong, saya cuma mau buku saya dikembalikan, udah itu aja. Mas, tolong, dari tadi aku udah bilang pasti bakalan aku balikin. Tapi temenin aku jalan-jalan di sini dulu ya. Itu doang kok. Please, mau ya? Ucap perempuan itu sambil berhenti berjalan dan mengarahkan jari kelingkingnya kepadaku. Aku yang sudah terlalu kesal hanya diam pasrah menatap sinis perempuan ini. Tanpa menggubris jari kelingking yang ia arahkan kepadaku, aku langsung balik badan dan melanjutkan langkahku yang sebenarnya tak tahu mau menuju kemana. Perempuan itu langsung mengikutiku dan tampaknya ia tak terganggu dengan perlakuanku barusan. Tatapan excited miliknya kembali menatap sekitar. Kamu pernah kesini? Tanyanya yang tak kurespon sama sekali. Kalau aku dulu udah pernah kesini, tapi udah lama banget. Kamu tahu nggak tempat yang menarik di sini di mana? Aku hanya diam sembari terus berjalan. Ia sempat terdiam setelah aku tidak menjawab pertanyaannya sama sekali. Aku yang menyadari ia tak mengikuti langkahku lagi, berbalik menatap ke arahnya. Kulihat ia diam menunduk sembari tangannya sedikit meremas pelan tas yang ia bawa. Kenapa diam? Merasa bersalah? Tanyaku ketus. Ia terlihat cukup terkejut. Entah karena ucapanku barusan atau hal lain. Ia menggelengkan kepalanya sambil mencoba tersenyum seperti sebelumnya. Coba naik itu yuk, ucapnya menunjuk sebuah andong yang tak jauh dari posisi kami. Aku hanya diam menatap andong tersebut tanpa menjawab ajakan perempuan itu. Tenang, aku yang bayar kok, ucap perempuan itu sembari menarik tanganku menuju ke arah andong tersebut. Setelah ia berdiskusi terkait tujuan dan biaya dengan sang pemilik andong, perempuan itu langsung naik ke atas andong dan duduk manis di atas sana. Kembali kulihat tatapan excited miliknya yang tadi sempat hilang. Ia yang juga melihat ke arahku, mengayunkan tangannya memintaku ikut menaiki andong tersebut. Melihatku yang hanya diam membatu di tempat, perempuan itu kembali turun menghampiriku dan menarik tanganku untuk ikut naik bersamanya. Aku hanya pasrah mengikutinya dan duduk di bangku yang ada di hadapan perempuan ini. Selama perjalanan itu, aku hanya diam tanpa berbicara apa-apa. Hanya si perempuan ini dan Mas Kusir saja yang mengobrol basa-basi, yang mana semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Mas Kusir dijawab dengan bohong oleh perempuan ini. Seperti Mas Kusir yang bertanya apakah kami sepasang kekasih.
Yang dijawab perempuan ini sambil menatap jahil kepadaku bahwa kami belum berpacaran, tapi masih dalam proses. Aku hanya terus diam malas menanggapi perempuan aneh ini. Aku yang sudah sangat muak dengan permasalahan yang menimpa hidupku, makin merasa muak dibuat oleh perempuan ini. Diam menjadi usaha terakhirku agar semua emosi yang kupendam ini tidak meledak. Kok diam aja sih? Bosen ya? Atau lagi nahan mabuk? Ucap perempuan itu sembari tersenyum lebar menahan tawa dari lawakan yang ia ucap sendiri. Kamu harus nikmati momen ini, soalnya nggak ada yang tahu kan kapan kamu bisa naik andong ini lagi, atau bahkan bisa aja ini jadi andong terakhir yang kamu naiki. Ucap perempuan itu sambil terus tersenyum. Aku hanya membalasnya dengan sebuah tatapan dan wajah datar ke arahnya. Aku nggak tahu apa yang pernah terjadi sama kamu, tapi waktu melihat kamu di kereta, aku merasa kita punya tatapan mata yang sama. Tatapan mata yang kosong, namun entah kenapa terasa seolah ada pikiran berat yang ada di belakangnya. Perempuan itu kini mengalihkan pandangannya dariku, memandang pemandangan indah malam hari yang disajikan sepanjang jalan Malioboro. Aku sedikit terkejut mendengar perkataan perempuan ini. Apakah aku terlalu memikirkan masalah yang menimpaku, sampai orang-orang sekitar bisa sadar kalau aku lagi ada masalah? Kami turun begitu sampai di tempat tujuan perempuan ini. Ia diam memandang andong yang perlahan pergi menjauh meninggalkan kami. Wajahnya terus menunjukkan senyuman, tapi entah kenapa aku merasa seolah ada kesedihan di balik senyumannya itu. Hayo, apa lihat-lihat? Mulai nyadar kalau aku cantik? Tanya perempuan itu menyadari aku menatap wajahnya. Andongnya udah pergi tuh. Sedih gak sih? Kita nggak tahu kapan bisa ketemu sama andong itu lagi. Atau mungkin bisa jadi ini pertemuan terakhir kita sama andong itu. Mata perempuan itu terus menatap andong yang semakin menghilang dari pandangan kami. Kita mau kemana lagi? Tanyaku sembari membuang muka dari perempuan itu. Mendengar aku yang bertanya, ia terlihat begitu kegirangan. Senyumnya semakin lebar dibuatnya dan matanya yang terlihat begitu gembira. Kamu barusan nanya sama aku. Kita makan yuk. Belum makan kan? Kita nyobain angkringan sama kopi jos yuk. Ucap perempuan itu dengan semangat dan diiringi langkah mencari tempat yang ia maksud. Ia duduk di sebelahku begitu kami menemukan angkringan yang menarik bagi perempuan itu. Setelah memesan, ia terus mengoceh berbagai macam hal seperti ia yang menceritakan pengalaman pertamanya datang ke Malioboro bersama kakaknya. Pertama kalinya ia datang ke angkringan seperti ini dengan mantan pacarnya dan pengalaman pribadinya yang lain. Aku hanya diam dan mendengarkan ceritanya, sembari sesekali memberikan respon seadanya untuk cerita yang ia ceritakan. Ia terlihat begitu senang begitu pesanan tiba. Ia berkata, aku harus menikmati semua ini dengan sungguh-sungguh, sebab tidak ada yang tahu kapan kami berdua akan makan bersama seperti ini lagi. Dan bisa jadi ini adalah makanan bersama kami untuk terakhir kalinya. Atau mungkin ini bisa jadi benar-benar menjadi makanan terakhirku di dunia. Aku sempat bingung dengan maksud ucapannya, tapi ya sudahlah. Lagi pula memang itu tujuan utamaku, untuk segera pergi dan tak pernah bertemu lagi dengan perempuan aneh ini. Perempuan ini terlihat begitu menikmati makanan yang ia santap. Selayaknya perempuan lain pada umumnya yang ku tahu, setiap ada makanan yang masuk ke dalam mulutnya, ia akan menggoyang-goyangkan kepalanya sambil tersenyum lebar. Begitu pula ketika kopi jos pesanannya masuk ke tenggorokannya, ia akan langsung menunjukkan ekspresi begitu puas setelahnya. Melihat semua itu, ada sedikit rasa iri yang kurasakan. Bagaimana ia bisa menikmati sebegitunya, menikmati semua makanan dan minuman yang masuk ke mulutnya. Menikmati makan bersama orang yang tidak ia kenal di sebelahnya. Menikmati semua hal yang terjadi seolah ia tidak punya masalah hidup sama sekali. Udah mulai suka ya sama aku? Tanyanya menyadari aku yang sedang menatap ke arahnya sambil terus menyuap sate usus yang ia pegang. Ya kali, saya cuma penasaran. Kok bisa kamu menikmati makanan sebegitunya? Ucapku. Ia kembali tersenyum lebar mendengarnya. Seneng deh, akhirnya kamu mau ngobrol sama aku. Mau aku kasih tahu nggak caranya? Kubuang pandanganku darinya sembari meneguk kopi. Anggap semua yang kamu lakukan saat ini
adalah terakhir kalinya kamu merasakan momen ini. Atau anggap malam ini adalah malam terakhir kamu hidup di dunia. Sebab walaupun besok aku atau kamu datang ke sini lagi makan makanan yang sama, rasanya pasti ada yang beda. Nggak sama persis seperti malam ini. Makanya aku selalu pengen nikmati momen yang aku rasain, seolah besok aku bakal meninggal. Aku hanya mengangguk-angguk mendengar jawabannya. Setelah selesai makan dan mendengar berbagai macam perkataan perempuan ini, aku mulai merasa perempuan aneh ini tidak seburuk pikiranku. Satu hal yang aku pelajari darinya adalah ia terlihat sangat hebat dalam menikmati momen yang terjadi kepadanya. Namun gelar aneh yang kusematkan kepadanya akan tetap ada mengingat apa yang ia lakukan kepadaku. Aku hanya mengikuti perempuan ini berjalan hingga kami kembali ke tempat kami pertama bertemu, di bawah pelang penanda jalan Malioboro, di dekat jalur kereta api. Sesuai janji nih, ucapnya sembari menyerahkan buku yang ia ambil dariku. Udahan. Entah kenapa pertanyaan itu spontan keluar dari mulutku. Lagi-lagi ia tersenyum lebar. Namun aku kembali bisa merasakan ada rasa dipaksakan dari senyumannya tersebut. Ia hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban pertanyaanku. Aku bahkan 1 minggu di Jogja. Kalau kamu mau, kita bisa jalan bareng lagi nanti. Ada sedikit perasaan bersalah muncul dariku, mengingat semua perlakuan yang aku lakukan kepadanya. Enggak, semua selesai di sini. Hari ini akan berakhir di sini, dan besok adalah hari yang berbeda dengan hari ini. Begitu juga dengan aku. Aku akan berakhir malam ini, dan tidak ada lagi aku di hari esok. Lagi-lagi aku terdiam bingung mendengar ucapannya tersebut. Makasih ya udah mau nemenin aku jalan-jalan. Walaupun akunya maksa banget, aku seneng dan bahagia deh. Di malam yang bisa jadi merupakan malam terakhirku, aku gak sendirian. Aku punya orang lain yakni kamu. Terdengar suara sirine yang menandakan kereta akan lewat. Orang-orang yang masih berada di tengah rel segera mempercepat langkahnya untuk menyeberangi rel tersebut. Sekali lagi makasih ya udah nemenin aku malam ini. Perempuan itu langsung berbalik dan pergi meninggalkanku. Lagi-lagi aku hanya terdiam dibuatnya. Aku baru saja bertemu dan tak mengenalnya sama sekali. Namun entah apakah aku sudah terlalu tersugesti dengan semua ucapannya tentang menikmati momen, tapi ada perasaan tidak ingin berpisah dan ingin terus menikmati momen-momen random lainnya bersama perempuan aneh ini. Nama kamu siapa? Tanyaku sembari sedikit berteriak agar ia yang sudah ada di tengah lintasan rel bisa mendengarku. Ia menghentikan langkahnya dan terdiam sejenak, lalu kemudian berbalik ke arahku dan tersenyum lebar seperti sebelumnya. Tanpa menjawab pertanyaanku, ia kembali berbalik dan lanjut berjalan pergi. Aku terus memperhatikan punggungnya, berpikir apakah aku bisa bertemu lagi dengannya, atau ini akan benar-benar menjadi perpisahan di mana aku tidak akan bertemu lagi dengannya. Suara sirine terus mengiringi kepergiannya, hingga sebuah kereta melintas di depanku yang menghalangi pandanganku memandang punggungnya yang terus menjauh pergi dariku. Dan ketika gerbong terakhir kereta lewat, sosoknya sudah benar-benar tak kutemukan lagi.